Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pelaku mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, Ibu Nining Arianti, Esko Mentor. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester kami yang berjudul analisis efektivitas sistem manual dalam pengelolaan toko sembako dini. Sebelum kami mempresentasikan proyek kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri secara masing-masing dulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Aken Karten. Nama saya Muhammad Wijaya. Nama saya Aidila Bismanabia. Nama saya Kanisa Mederi. Nama saya Salsabila Putrina. Saya Ramza Alia. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Saya Aidila Bismanabia akan membacakan narasi hasil wawancara toko sembako dini. Baiklah, saya telah meringkas hasil wawancara toko sembako dini. Hasil wawancara menunjukkan pada 2006, toko dini berdiri, beroperasi setiap harinya, yaitu melalui 3 sesi. Yang pertama pagi, sore, dan malam. Toko dini ini melayani kebutuhan sembako masyarakat sekitar. Adapun dalam aspek permodalan, usaha ini dimulai dengan modal awal sebesar 10 juta pada tahun 2006 dan pada saat ini sudah mencapai keuntungan. Penentuan harga jual dilakukan dengan melakukan pertimbangan modal agar usaha secara tetap stabil. Pengelolaan stok dan barang menjadi pencatatan transaksi agar masih dilakukan secara manual. Kondisi ini sering menimbulkan kendala seperti kesalahan pencatatan, kesalahan perhitungan, dan terkadang terjadi kehabisan stok pada toko saat kami pembeli. Proses pemesanan barang kepada supplier dilakukan melalui telepon atau datang langsung ke supplier. Selain itu, pemilik juga mengalami kesulitan mencocokkan data stok, hasil penjualan, dan uang fisik yang ada. Pemilik toko menginginkan sistem informasi yang berbasis komputer yang membantu pencatatan transaksi dan pengelolaan stok secara lebih terstruktur, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui perangkat seperti tablet. Di sisi lainnya, dalam pelayanan, toko melayani pelanggan secara langsung. Adapun dengan menghitung hutang piutang yang masih dicatat secara sederhana menggunakan buku dan kertas. Kesimpulannya ialah pengelolaan toko masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai kesalahan. Oleh karena itu, diperoleh sistem informasi terkomputerasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kelancaran operasional toko. Saya Muhammad Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja toko sembako dini dengan sistem manual. Prosedur pembelian barang dari supplier, yaitu 1. Pemilik mengecek stok barang di rak atau gudang secara manual. 2. Jika stok menipis, pemilik mencatat daftar barang yang perlu dibeli. Lalu yang ketiga, pemilik memesan barang ke supplier via telepon atau datang langsung. 4. Di saat barang yang dipesan datang, dilakukan pengecekan jumlah dan kondisi. Lalu yang kelima, jika sesuai barang disimpan di gudang atau rak. 6. Pemilik mencatat pembelian di buku pembelian, tanggal, nama barang, jumlah, dan harga. Lalu di sini ada prosedur penjualan barang. 1. Pelanggan datang ke pemilik barang. Terus kedua, penjual menuliskan nota atau nama barang, jumlah, harga, dan total. Ketiga, penjual menghitung total harga secara manual atau kalkulator. Dan keempat, pelanggan melakukan pembayaran dengan tunai atau bisa dengan kris. Kelima, pembeli yang melakukan pembayaran dengan tunai, penjual akan memberikan kembalian jika ada. Lalu yang keenam, nota diberikan ke pelanggan atau disimpan di perangkapnya. Ketujuh, penjual mencatat transaksi di buku penjualan. Lanjut ke prosedur pencatatan stok barang. Pertama, setiap barang masuk akan dicatat sebagai stok bertambah.
Lalu yang kedua, setiap penjualan stok dianggap berkurang. Lalu ketiga, pemilik melakukan pengecekan stok secara berkala atau harian. Keempat, jika ada selisih dilakukan koreksi manual. Prosedur pencatatan keuangan. 1. Semua pemasukan dicatat di buku kas masuk, dan kedua, semua pengeluaran dicatat di buku kas keluar. Lalu yang terakhir, diakhiri hari dilakukan perhitungan 1. Total penjualan, total pengeluaran, dan pemilik menghitung keuntungan secara manual. Dan yang terakhir, prosedur pelaporan harian. 1. Menjumlahkan seluruh penjualan hari itu. Lalu yang kedua, menghitung sisa komunitas. Ketiga, mencocokkan uang fisik dengan catatan. Dan yang terakhir, menuliskan laporan sederhana di buku atau harian. Saya Ramiza Alia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kerja manual toko sembako dini yang dalam bentuk flowchart system. Yang pertama ada pemilik toko, supplier, gudang, pelanggan, penjual, dan keuangan. Dari pemilik toko dimulai dengan menganalisis kebutuhan barang dan kondisi stok. Dilanjutkan dengan membuat daftar kebutuhan barang. Setelah itu akan menjadi sebuah data yang berjudul data kebutuhan barang. Selanjutnya, pemilik toko akan menghubungi atau mendatangi secara langsung supplier untuk pemesanan. Maka setelah itu dilanjutkan dengan kirim atau berikan daftar kebutuhan barang ke supplier. Untuk ke supplier terima daftar kebutuhan barang dari pemilik toko. Dilanjutkan dengan supplier membuat data yang berbentuk daftar kebutuhan barang. Selanjutnya, menyiapkan nota dan barang sesuai dengan pesanan dari pemilik toko. Maka jadilah sebuah data yang berjudul nota pembelian. Dan diakhiri dengan mengirimi barang ke toko ke bagian gudang. Dari supplier sendiri akan beralih ke bagian gudang. Gudang menerima barang dari supplier. Dilanjutkan, gudang juga menerima nota pembelian dari supplier tersebut. Dilanjutkan dengan bagian gudang akan mengecek kondisi dan jumlah barang sesuai dengan nota. Jika barang sesuai, maka catat barang masuk di buku stok. Lalu simpan atau letakkan barang di gudang atau rak. Jika gudang menerima barang yang tidak sesuai dengan nota, maka bagian gudang akan konfirmasi ke supplier bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan nota. Setelah barang tertata rapi pada toko, maka akan lanjut dengan pelanggan. Pelanggan datang ke toko lalu memilih barang yang ingin dibeli. Setelah itu menyerahkan barang ke penjual. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjual atau kasir. Untuk penjual akan menerima barang dari pelanggan yang ia beli, lalu dilanjutkan catat penjualan di nota penjualan, dilanjutkan dengan hitung total harga, maka menjadi sebuah data yaitu nota penjualan. Lalu terima pembayaran dari pelanggan, serahkan barang dan nota ke pelanggan. Simpan salinan nota untuk laporan keuangan. Selanjutnya penjual akan menyerahkan nota hasil penjualan ke bagian keuangan. Untuk bagian keuangan itu sendiri akan menerima nota penjualan. Lalu akan dibentuk dalam data yaitu yang berjudul nota penjualan. Dilanjutkan dengan catat transaksi di buku kas. Dilanjutkan lagi catat transaksi di buku kas. Dari catatan transaksi di buku kas tersebut akan dikelompokkan data yaitu total pengeluaran dan total penjualan. Dilanjutkan dengan membuat laporan keuangan. Yang terakhir adalah simpan laporan keuangan. Saya Akhir Kapten, saya akan menjelaskan tentang data flow diagram sistem toko sembako dini. Yang pertama, pada level 0, sistem digambarkan sebagai satu proses, yaitu sistem toko sembako dini. Terdapat 3 entitas yang berinteraksi dengan sistem, yaitu pemilik toko, supplier, dan magang. Yang satu, pemilik toko memberikan barang dan menerima laporan keuangan dari sistem. Dan yang kedua, supplier menerima permintaan barang dari sistem dan mengirimkan barang hasil
menjaga pesanan barang ke toko. Dan yang ketiga, pelanggan. Dan pelanggan memberikan data pembelian dan menerima barang hasil penjualan. Level ini menunjukkan gambaran untuk umum hubungan antara sistem dengan tiap uang. Lanjut pada tahap level 1, proses utama dipecah menjadi 3 bagian, yaitu 1.0, 2.0, dan 3.0. Yang pertama, 1.0, kelola kebutuhan barang dan permintaan barang, yaitu mengelola stok barang dan membuat permintaan barang kepada supplier jika stok menipis. Yang kedua, 2.0, yaitu melayani transaksi pembelian pelanggan dan menghasilkan nota penjualan. Dan yang ketiga dan terakhir, kelola keuangan dan pembuatan laporan keuangan, mengelola data transaksi dan membuat laporan keuangan yang nantinya diberikan kepada pemilik toko. Pada level ini menjelaskan proses utama yang terjadi di dalam sistem. Saya akan menjelaskan level keduanya, yaitu 1.0. Proses 1.0 dipecah lagi menjadi 2 bagian, yaitu subproses. Yang pertama 1.1, entry daftar permintaan kebutuhan barang, yaitu mencatat barang yang perlu dibeli dan membuat permintaan barang kepada supplier. Dan yang terakhir 1.0, pengelolaan stok atau inventor, yaitu mengelola stok barang yang tersedia dan mempengaruhi data stok barang diterima dari supplier. Tujuan proses ini adalah menjaga ketersediaan barang di toko. Tahap terakhir yaitu level 0 atau 3.0, yaitu dipecah menjadi 2, yaitu 3.1 dan 3.2. Dan 3.1 nya pengumpulan nota penjualan. Pengumpulan nota penjualan mengumpulkan seluruh nota hasil transaksi penjualan. Dan yang terakhir 3.2, lengkap laporan keuangan hasil penjualan, yaitu mengelola data nota penjualan, membuat laporan keuangan, dan yang terakhir laporan diberikan kepada pemilik toko sebagai bahan evaluasi usaha. Dapat disimpulkan bahwa data flow diagram sistem toko sembako dini menggambarkan alur pengelolaan barang, penjualan, dan keuangan secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses bisnis toko dapat berjalan lebih efektif dan memudahkan pemilik dalam mengontrol stok serta keuangan toko. Sekian. Di sini saya Salsabila Putrina akan menjelaskan tentang kamus data. Kamus data ini digunakan untuk menjelaskan struktur data yang terdapat pada sistem penjualan dan persediaan barang. Kamus data dibagi 4 bagian, yaitu data aliran masuk, data aliran keluar, data laporan, dan data store atau penyimpanan data. Yang pertama, kamus data aliran masuk. Aliran masuk adalah data yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem untuk diproses. Pertama, data aliran masuk. Data aliran masuk adalah data yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem untuk diproses. Yang pertama ada draft barang, tanggal, cek stok, dalam tabel, kode barang, nama barang, dan jumlah stok. Yang kedua, draft pembelian, nomor pembelian, tanggal pembelian, nama supplier, dalam tabel, kode barang, nama barang, dan jumlah barang. Yang ketiga, pesanan barang, nomor barang, tanggal barang, nama pesanan, dalam tabel, kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Fungsinya untuk mengetahui jumlah stok yang tersedia di gudang atau toko. Yang kedua, kamus data aliran keluaran. Itu draft permintaan barang, nomor barang, tanggal permintaan, nama supplier, nama penerima, dalam tabel, kode barang, nama barang, jumlah barang yang diminta, dan harga barang. Terus ada penjualan barang, tanggal penjualan, nama hasil, jam operasional, dalam tabel, kode barang, nama barang, jumlah barang yang dijual, harga, dan jumlah itu yang turun. Terus ada total penjualan harian. Yang ketiga
laporan keuangan itu nama pemilik toko, periode penjualan dalam tabel, ringkasan pendapatan, terus dalam tabel lagi total penjualan, total pembelian, dan pendapatan kotor. Ditutup terus buka tabel lagi pengeluaran, terus buka tabel lagi biaya operasional, biaya lainnya, total pengeluaran dan laba. Ditutup kurung, buka kurung lagi, ringkasan kas, jumlah saldo, buka tabel, jumlah saldo awal, total pemasukan, total pengeluaran, dan jumlah saldo akhir. Tutup kurung. Yang selanjutnya data penyimpanan atau data stor terdiri dari permintaan barang, yaitu nomor permintaan, kode barang, nama barang, jumlah barang, nama permintaan, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, awal stok, nama supplier, dan keterangan. Terus nota penjualan, nomor nota, nomor pembuatan, nama kasir, buka kurung, kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang tutup, grade total. Yang terakhir laporan keuangan, nomor referensi, buka tabel, referensi, buka tabel lagi, tanggal laporan, jenis transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan total keuangan. Terus tutup tabel. Sekian Analisa, saya di sini akan menjelaskan entity relationship diagram atau ERD. Pada diagram tersebut ada entitas utama, yaitu nota penjualan. Kemudian mengajukan permintaan barang, barang dijual, dan nomor laporan keuangan. Yang pertama, pada permintaan barang terdapat nomor permintaan yang berisi kode unik setiap permintaan. Kode barang yaitu mengacu pada data barang, terus nama barang, nama barang yang diminta, jumlah barang yaitu jumlah barang yang diminta, serta tanggal permintaan yaitu tanggal pengajuan permintaan. Yang kedua ada barang. Entitas ini menyimpan informasi seluruh barang yang tersedia. Terdapat kode barang yaitu kode unik barang, nama barang, harga beli barang, harga jual barang, serta jumlah stok awal, nama pemasok barang, dan keterangan tambahan. Yang ketiga yaitu adalah nota penjualan. Entitas ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Di dalamnya terdapat nomor unik nota penjualan, tanggal transaksi, nama kasir yang melayani, kode barang yaitu mengacu pada barang yang dijual, nama barang, jumlah barang yang dijual, harga per barang, dan total pembayaran. Yang keempat yaitu ada laporan keuangan. Entitas ini digunakan untuk menyimpan ringkasan data keuangan. Di dalamnya terdapat nomor referensi laporan, tanggal laporan, jenis transaksi, nilai pendapatan, nilai biaya atau pengeluaran, dan saldo atau total keuangan. Di sini ada relasi mengajukan. Relasi ini menghubungkan antara entitas permintaan barang dengan barang, yang artinya satu jenis barang dapat diajukan dalam banyak permintaan, dan setiap permintaan hanya mengacu pada satu barang. Kemudian di sini juga ada relasi dijual. Relasi ini menghubungkan entitas barang dengan nota penjualan, yang artinya satu barang dapat muncul dalam banyak nota penjualan, dan setiap data penjualan pada nota mengacu pada satu barang. Dan yang terakhir di sini ada relasi membuat, yaitu menghubungkan entitas nota penjualan dengan laporan keuangan, yang artinya banyak nota penjualan digunakan untuk membuat suatu laporan keuangan, dan satu laporan keuangan terdiri dari kumpulan beberapa transaksi penjualan. Sekian dari saya. Ya, baiklah, sekian hasil dari presentasi bab 6. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada yang terhormat Ibu Nining Hayati SK Menkom, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.